wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu kembali dalam proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Masih semangat belajar semuanya? Semangat, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, KM tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, di sini Ibu akan membahas materi mengenai ketenagakerjaan. Apa sih ketenagakerjaan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di sini ada konsep-konsep ketenagakerjaan. Yang pertama ada tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang kedua ada angkatan kerja, merupakan penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Yang ketiga ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan di mana tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kesempatan kerja penuh, di mana mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat bekerja 40 jam per minggu memiliki upah regional yang sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Yang kedua ada setengah menganggur, di mana mereka yang bekerja di bawah kerja normal kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke materinya? Saya, Bu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ira. Maksud dari masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja itu gimana ya, Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ira. Apa sih masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja? Jadi, masalah tenaga kerja sebelum masa kerja yaitu kewajiban mengumumkan informasi lowongan pekerjaan, di mana informasi mengenai lowongan pekerjaan biasanya itu bisa berasal dari pemerintahan atau dari perusahaan swasta. Informasi tersebut tersampaikan secara merata atau tidak nih ke masyarakat. Jika tidak merata, maka akan menjadi masalah. Masalah berikutnya mengenai magang. Nah, untuk magang sendiri artinya kalian belum termasuk kepada bagian perusahaan tersebut. Masih dalam tahap penilaian apakah kalian layak atau tidak. Yang kedua ada masalah tenaga kerja selama bekerja, yang mana di sini ada perlindungan keselamatan kerja. Apakah di perusahaan tersebut sudah tersedia asuransi dan sebagainya? Yang kedua, masalah upah dan gaji. Upah dan gaji tentu sangat berbeda. Upah bersifat variabel, berubah-ubah tergantung dari produktivitas kalian. Semakin kalian produktif berarti upah kalian akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk gaji sendiri sifatnya tetap, berarti di sini sudah ada ketetapan di awal kontrak kerja. Tentu dampak positifnya kalian akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau kinerja kalian buruk bisa saja dimutasi atau diberhentikan. Dan yang terakhir ada masalah tenaga kerja sesudah masa kerja, yaitu adanya dana pensiun atau pesangon. Nah, biasanya perusahaan ada yang menerima dan ada yang tidak memberikannya. Oke, Ibu di sini akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya ini adalah Indonesia Jaya. Aturan
aturan mainnya sendiri. Apabila ibu bilang Indonesia, maka kalian menjawab Jaya, Jaya. Apabila ibu bilang merdeka, kalian langsung bertepuk tangan. Paham? Paham, Bu. Oke, kita coba ya. Indonesia, Jaya, Jaya, merdeka. Indonesia, Jaya, Jaya. merdeka. Merdeka. Indonesia, Jaya, Jaya. Indonesia, Jaya, Jaya. merdeka. Baik, berhubung sudah melakukan ice breaking, kalian bisa fokus kembali ya untuk menyimak penjelasan berikutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis ketenaga kerjaan. Di sini ada yang tahu apa saja sih jenis-jenis ketenaga kerjaan? Saya, Bu. Silahkan. Jenis-jenis ketenaga kerjaan itu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terampil. Oke, bagus ya. Jadi, jenis-jenis ketenaga kerjaan berdasarkan kemampuan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus. Contohnya dokter, guru, dosen, maupun hakim. Yang kedua ada tenaga kerja terampil, di mana tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Contohnya supir bus, musisi. Yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, di mana tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan. Contohnya pembantu rumah tangga dan kuli. Itulah penjelasan mengenai jenis-jenis ketenaga kerjaan. Berikutnya ada masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama ada rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Di Indonesia sendiri, tenaga kerjanya masih di tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya juga jadi rendah. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kurang menyebabkan rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, di mana meningkatnya angkatan kerja tidak diimbangi oleh banyaknya lapangan kerja yang tersedia, menyebabkan beban tersendiri bagi sistem perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung akhirnya berakhir menjadi pengangguran. Yang ketiga ada persebaran kerja yang tidak merata. Tenaga kerja di Indonesia ini terpusat di Pulau Jawa, padahal di daerah lain membutuhkan tenaga kerja, terutama pada sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Persebaran yang tidak merata ini menyebabkan sumber daya alam yang menganggur dan belum diolah secara maksimal, dan dampaknya terjadi pemusatan di Pulau Jawa yang membuat peningkatan angka pengangguran. Yang terakhir ada pengangguran. Saat pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang gulung tikar, akibatnya banyak tenaga kerja yang terkena PHK atau diberhentikan, yang membuat angka pengangguran semakin meningkat. Berikutnya ada upaya mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, dengan mengurangi tingkat pengangguran. Dilakukan dengan cara pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil, pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja, mengadakan program transmigrasi, dan mengefektifkan pemberian informasi ketenaga kerjaan. Yang kedua, dengan meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Dilakukan dengan cara melakukan perbaikan gizi dan kesehatan, dengan memberikan jaminan sosial, pelatihan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan menyelenggarakan program wajib belajar serta keterampilan wirausaha. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
dapat dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional atau UMR, mengikuti setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja, dan menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir, dengan memperluas kesempatan kerja dilakukan dengan cara pengembangan industri terutama pada industri padat karya dan penyelenggaraan proyek-proyek kerjaan umum. Sebelum Ibu menyimpulkan pembahasan materi hari ini, di sini Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu. Pertanyaannya yaitu, sebutkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Apakah kalian ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang ketiga itu persebaran kerja yang tidak merata. Dan yang terakhir, pengangguran. Oke, bagus ya. Itulah masalah-masalah dari ketenagakerjaan. Di sini Ibu akan menyimpulkan pembahasan materi hari ini, di mana ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jenis-jenis ketenagakerjaan itu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terampil. Untuk masalah ketenagakerjaan sendiri, pada saat pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang gulung tikar. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang terkena PHK atau diberhentikan dan membuat angka pengangguran semakin meningkat. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, dengan mengurangi tingkat pengangguran, dilakukan dengan cara pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil, pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja, mengadakan program transmigrasi, dan mengefektifkan pemberian informasi ketenagakerjaan. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.